Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naura Yasabita, NPM 201302438 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi ajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Materi biologi kelas 12. Mari disimak ya. Pertama, ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini kita akan menjelaskan pengertian pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Sifat irreversibel, ingat, sifat irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Selanjutnya ada pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat diukur secara kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama ada pertumbuhan biji. Nah, pertumbuhan biji ini pada umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu biji monokotil berkeping 1 dan biji dikotil berkeping 2. Di dalam belahan biji terdapat calon individu baru yang dilengkapi dengan cadangan makanan. Nah, di sini nih terdapat gambar biji dikotil dan biji monokotil ya teman-teman. Nah, di setiap biji ini terdapat kotiledon yang berfungsi itu untuk menyerap zat-zat makanan dari endosperma yang kemudian dipindahkan ke embrio ketika biji mulai berkecambah. Nah, di sini ada suatu proses dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada perkecambahan, ada pertumbuhan primer, dan ada pertumbuhan sekunder. Pertama, perkecambahan. Nah, perkecambahan ini ada fisiologi perkecambahan dan tipenya. Di fisiologi perkecambahan, nah, perkecambahan ini merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Nah, kita tuh kayak nggak asing nggak sih mendengar masa dormansi biji? Apa sih masa dormansi biji? Nah, masa dormansi biji ini merupakan masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah, tetapi sel tersebut tidak mati. Berakhirnya masa dormansi biji ditandai dengan terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Nah, di tipe perkecambahan ini ada dua, yaitu ada tipe hipogeal dan tipe epigeal. Ingat ya, ada dua tipe. Nah, apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya itu di sini terlihat gambar antara hipogeal dan epigeal ya. Nah, kita akan membahas tentang hipogeal. Dalam perkecambahan tipe hipogeal ini ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, tetapi kotiledon tetap berada di dalam tanah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil, menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Nah, kalau hipogeal ini nih ya, untuk membedakan antara hipo dan epi ini terletak pada kotiledonnya. Kalau kotiledon di hipogeal ini terletak di bawah permukaan tanah. Nah, kalau epigeal itu ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang dan kotiledonnya ini nih di atas permukaan tanah. Jadi yang membedakannya itu di kotiledonnya ya. Lihat. Selanjutnya ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertama ini ada di pertumbuhan primer. Pada ujung akar dan ujung batang terdapat jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis yang disebut meristem primer. Proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan ujung batang disebut pertumbuhan primer. Nah, di sini ada titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Nah, yang pertama ini ada titik tumbuh akar ya teman-teman. Di sini ini ada 3 zona, yaitu zona diferensiasi sel,
zona pemanjangan, dan zona pembelahan sel. Nah, ini terdapat tudung akar. Di bagian-bagian tumbuh akar ini terdapat epidermis yang memanjang ini rambut akar. Nah, yang memanjang ke bawah ini seperti tabung itu merupakan stele. Nah, yang di luarnya ini yang berwarna coklat ini termasuk korteks. Nah, di jaringan primer akan terbentuk dari 3 jenis jaringan meristem primer, yaitu ada protoderm, meristem dasar atau ground meristem, dan prokambium. Nah, selanjutnya kita ke gambar titik tumbuh batang. Nah, di titik tumbuh batang ini memiliki 3 zona juga. Ada zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi sel. Nah, di sini itu ada bagian-bagiannya. Nah, ini ada meristem dasarnya nih teman-teman. Meristem dasar tuh kayak bagian dasar gitu. Nah, di sini ada protoderm bagian luar yang akan membentuk epidermis. Ada prokambium dan di bagian samping-samping ini ada benjolan hitam bulat. Ini merupakan tunas samping. Nah, kita ke pertumbuhan sekunder ya teman-teman. Di batang tumbuhan menjadi besar karena mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Nah, ini nih ada batang dan ini ada bulat-bulat. Apa sih ya bulat-bulat ini? Nah, bulat-bulat ini merupakan lingkaran tahun. Dari lingkaran tahun kita bisa menentukan umur dari tumbuhan tersebut. Nah, kita tuh bisa menghitungnya tuh dari musim. Nah, kalau musim hujan itu akan terlihat tebal lapisannya. Kalau di musim kemarau itu tipis. Jadi diingat ya, kalau hujan dia tebal, kalau kemarau dia tipis gitu. Dan itu yang akan dapat menghitung umur tumbuhan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor luar dan ada faktor dalam. Nah, di faktor luar ini merupakan faktor dari luar tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor eksternal tersebut itu ada suhu, ada cahaya matahari, zat hara, dan air. Nah, masing-masing dari faktor eksternal tersebut akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Nah, selanjutnya ada faktor dalam. Ya, faktor dalam ini ada berbagai hormon yang akan mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan tersebut. Yang pertama ada hormon auksin yang akan berfungsi merangsang pembentukan pembuluh xilem dan floem, merangsang aktivitas kambium, merangsang pembengkokan pada batang. Nah, selanjutnya ada hormon giberelin. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk memacu pemanjangan dan pembelahan sel, memacu perkembangan dari embrio pada perkecambahan, mengakhiri masa dormansi pada biji, kuncup ketiak batang. Lalu akan memperbesar ukuran buah. Nah, ada fungsi dari gas etilen nih. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk mempercepat proses pengguguran daun, berperan dalam pengguguran daun, merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Itu fungsi dari gas etilen. Lalu ada hormon sitokinin nih. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk menghambat dominansi apikal oleh auksin, menghambat penuaan pada organ tumbuhan, lalu merangsang sintesis RNA dan protein. Lalu ada asam absistat atau yang disingkat dengan ABA. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu untuk menghambat pertumbuhan, lalu menyebabkan dormansi biji dan tunas, menyebabkan absisi. Absisi itu gugurnya daun. Ingat ya. Lalu ada asam traumalin nih. Asam traumalin ini fungsinya untuk memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka. Lalu yang terakhir ada hormon kalin. Nah, di hormon kalin ini terdapat 4 jenis. Apa aja sih? Ada filokalin,
ada kaulokalin, ada rizokalin, dan antokalin. Nah, di masing jenis-jenis dari hormon kalin ini memiliki fungsinya, yaitu filokalin berfungsi memacu pembentukan daun, kaulokalin berfungsi memacu pembentukan pada batang, rizokalin berfungsi memacu pembentukan pada akar, antokalin berfungsi memacu pembentukan pada bunga. Jadi mudahkan untuk diingat pada jenis-jenis dari hormon kalin ini dan fungsinya. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dicerna dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.